Kalau tidak ada itu, tidak ada pembicaraan damai. Oleh karena itu saya perlu ingatkan, kita jangan tertipu. Keputusan Majelis Umum, voting Majelis Umum PBB yang menetapkan 148 setuju, 9 menolak, 40 abstain, menerima Palestina sebagai negara peninjau non anggota. Ini kategori dalam ilmu sosial, ini kategori banci. Kategori banci, tidak jelas. Dalam kamus baku PBB juga tidak ada sebenarnya apa itu yang disebut dengan negara pemantau non anggota. Itu haknya juga tidak jelas. Ya kan? Ini sebenarnya apa? Ini hanya sebuah umpan untuk supaya negara-negara yang lain yang tidak sadar persoalan qadhiyah Filistin, ya, problematika Filistin, kemudian kalau Palestina diakui sebagai negara, harusnya Israel juga diakui, kan gitu. Jika Israel diakui sebagai negara, maknanya mengakui penjajah sebagai pemilik yang sah negeri yang dijajah. Ya lewat. Kemudian apa hubungannya Syria dan persoalan ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 82. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladina amanu yahuda wal ladina asyraku. Saya berhenti sampai di sini tapi tidak merubah arti. Kalau mau dilanjutkan silakan. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa rubbana wa annahum la yastakbirun. Kalau hari ini kita menerima banyak informasi, ya, yang sebagian besar adalah kabar dari orang-orang fasik. Kita mungkin dari internet, dari apapun lah. Tentunya kita harus lebih yakin informasi yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man asdaqu minallahi haditha wa man asdaqu minallahi qila. Allah tidak punya kepentingan kepada hambanya, kepada makhluknya. Siapa yang lebih benar perkataannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi kalau Allah memberikan informasi pasti benar. Tetapi informasi yang kita dengar dari manapun hari ini tentang Palestina dan lain-lain belum tentu benar. Atau lebih banyak tidak benarnya jika tidak sesuai dengan informasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh akan engkau temui, pakai lam takkid nun takkid, di antara manusia yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang beriman, siapa? Orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Kolaborasi dua golongan ini luar biasa, ya. Syria tadi disinggung sedikit tapi tidak dijelaskan. Adakah kemusyrikan yang lebih besar daripada menuhankan Ali, mengatakan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sebagai Tuhan? Tidak ada kemusyrikan yang lebih besar dari itu. Bashar Assad ini sebagai penguasa Syria berpaham Nusairiyah, datanya sangat komplit, ya, bahwa salah satu di antara paham Nusairiyah yang paling mendasar menyimpangnya dari paham Islam adalah bahwa mereka menganggap Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sebagai Tuhan. Itu jelas. Bahkan penguasa-penguasanya sebagai pewaris dalam tanda kutip Tuhan, ketuhanan Ali itu. Oleh karena itu, menurut berita yang kita dengar sendiri, ada seorang aktivis dari Syria yang datang, Goyas Abdul Baqi, mengatakan sendiri, dia melihat sendiri bagaimana para tahanan itu dipaksa untuk bersyahadat la ilaha illa Bashar Assad, tiada Tuhan selain Bashar Assad. Karena Bashar Assad dianggap sebagai reinkarnasi daripada
ahli, mereka percaya reinkarnasi. Oleh karena itu mereka tidak percaya adanya hari akhir, mereka tidak percaya adanya surga dan neraka. Bagi yang ingin memperdalam dan menganggap akad netral, ada satu buku, judulnya adalah Al-Mawsu'ah Al-Muyassarah fil Adyan wal Mazahib Al-Mu'asirah, ditulis oleh Wami. Wami itu World Association Muslim Youth, yang salah satunya melahirkan Anwar Ibrahim dan lain-lain. Itu membuat satu semacam ensiklopedi, yaitu tentang paham-paham dan agama yang berkembang di dunia hari ini. Salah satunya ditulis Nusairiyah. Jelas sekali. Jadi sekali lagi ya ikhwah, persoalan Gaza, persoalan Syria, dan persoalan seluruh dunia Islam hari ini itu bukan hanya sekedar persoalan kedoliman penguasa terhadap rakyatnya sendiri atau persoalan tragedi kemanusiaan. Dikatakan tragedi kemanusiaan karena apa ya ikhwah? Penguasa itu menghadapi rakyatnya sendiri itu seperti tidak menghadapi manusia. Seperti tidak menghadapi manusia. Kalau mau diputar kembali videonya, ya, bagaimana kekejaman Bashar Assad kepada rakyat Syria. Kalau mau diputar lagi videonya, bagaimana kekejaman Israel kepada Gaza. Ini luar biasa tragedi kemanusiaan. Tapi kalau berhenti sampai di situ, persoalannya menjadi encer, ya, menjadi encer. Maka harus dibawa kepada persoalan ini. Ini yang lewat. Kemudian kita sudah hafal, ya. Walaupun di sini disebutkan yang mengatakan dirinya Nasrani, Inna Nasara itu dekat akrobahum mawaddah, dekat kecintaannya, tetapi ketika mereka berkolaborasi itu mereka akan bersama-sama. Karena kita tahu di dalam surat Al-Baqarah ayat 120 sudah jelas, walam tarda angkal yahudu walam nasara hatta tattabi'a millatahum. Tapi kita kembali kepada kolaborasi Yahudi dengan musyrik. Persoalan besar ketika beberapa pakar ya di Timur Tengah, saya punya dokumentasinya, ditanya apa persoalan besar yang dihadapi oleh Palestina pada waktu ini. Jawabannya begini, persoalan besar yang dihadapi oleh Palestina, dan bukan hanya Palestina, tapi juga negeri-negeri kaum muslimin pada umumnya, ada tiga. Yang pertama yaitu bahwa negeri-negeri kaum muslimin ini pada umumnya dipimpin oleh orang-orang yang tidak mengerti syariat Islam dan tidak menghendaki syariat Islam itu tegak. Saya punya dokumentasinya, silakan nanti di copy. Bahkan ada di antara mereka seorang ahli, seorang ulama, tapi juga seorang cendekiawan mengatakan bahwa pemerintah-pemerintah di Timur Tengah yang mengitari Palestina itu sudah selama 60 tahun mereka itu tidur bersama setan, katanya gitu. Kalimatnya itu begitu, fi firasin wahid, katanya begitu. Di dalam satu tempat tidur yang satu, single bed tapi ditempati orang banyak, salah satunya setan. Ini persoalan yang pertama. Kemudian ini hubungannya dengan dikatakan begini, bahwa tidak ada perbedaan antara lembaga-lembaga intelijen di negeri-negeri Arab di sekitar Palestina. Tidak ada perbedaan. Laisa hunaka haddun fasil, katanya. Tidak ada garis yang jelas antara intelijen negeri-negeri Arab di Timur Tengah ini dengan Mossad, intelijen Israel. Mereka berada pada satu meja, satu kantor, merencanakan rencana bersama, kolaborasi antara Yahudi dengan
alladzina asyraku. Ayo Pak, orang-orang musyrik zaman modern ya, agak berbeda dengan orang-orang musyrik zaman Mekah. Ya. Musyrikin Mekah itu ya punya agama satu dan dibela. Musyrikin Mekah itu. Jadi mereka punya Allah, mereka menyembah Allah melalui perantara. Perantara itu patung-patung ya. Ada Lata, Uzza, Manat, ya, Hubal. Tapi di antara patung-patung yang 360 patung di Ka'bah pada waktu itu ada 2 patung yang digambarkan sebagai patung Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Mereka tetap dan membela, tidak berubah-ubah. Tapi orang-orang musyrik zaman modern hari ini punya satu ciri. Orang-orang musyrik hari ini tuh alladzina bayyaru dinahum kulla yaumin marrat. Ini bahasa yang saya ambil, saya pinjam dari Syekh Abu Yahya Al-Libi. Abu Yahya Al-Libi itu seorang ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat di Libya. Kemudian ketika sebagian ulama-ulama mujahid itu memutuskan hijrah ke Afghanistan, beliau termasuk yang hijrah ke Afghanistan. Kemudian ketika pergolakan Libya meruntuhkan Gaddafi, beliau termasuk yang ikut pulang sementara. Kemudian balik lagi ke Afghanistan. Menurut berita terakhir, beliau gugur syahid di Afghanistan. Rahimahullah. Nasabuhu wala nuzaki Allahi ahadan wallahu hasibuh. Kita mendoakan beliau termasuk syahid. Kita tidak menganggap suci seseorang atas Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membuat perhitungan. Beliau katakan seperti itu. Orang musyrik itu orang-orang yang setiap hari merubah agamanya dalam satu hari berkali-kali. Orang musyrik modern. Kalau orang musyrik zaman Mekah itu enggak, dia musyrik, yaitu agamanya dibela. Tapi orang musyrik modern ini yaitu orang yang merubah agamanya sehari berkali-kali. Pagi sholat subuh, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ikut agama Islam. Iya. Nanti siang diundang ya, peresmian gereja, dia ikut agama Kristen. Nanti sore diundang untuk peresmian kuil Buddha, ikut agama Buddha. Ya. Iya, belum agama yang tidak jelas. Ya, hormat untuk arwah para pahlawan, mengencang cerita Melayu. Tidak tahu ini agama apa. Jadi ayo Pak, mari Pak, ini pembahasan ilmiah Pak. Saya lihat ada mobil Pak polisi Pak. Silakan Pak, kita diskusi Pak. Kalau perlu kita datang ke Polda atau Mabes Pak. Kita diskusi masalah ini Pak. Saya perlu jelaskan ini. Kita tidak ada kebencian dalam hati kita, tetapi kita penuh dengan kasih sayang. Oleh karena itu kita sangat sedih kalau ada orang tersesat dari jalan yang lurus. Mari kita pikirkan. Ini ilmiah semuanya, bisa dikaji. Kalau ilmiah itu maksudnya adalah ada referensinya, ada rujukannya, ada jalan pikiran, akal sehatnya. Mari monggo, jangan bapak ya, jangan bapak mari kita teruskan. Paling bahaya kolaborasi Yahudi dengan orang-orang musyrik. Maka saya kembali kepada ini supaya tidak berlarut-larut Pak ya. Saya ingin kita plong. Jangan bapak, saudara-saudara sekalian menganggap ada sesuatu yang saya sembunyikan.